Salam buat saudara semua yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan salam sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan khusus pada malam hari ini. Selamat berdoa yang akan kita dasari bacaan Alkitabnya menurut 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai ayat 10. Saya ulangi, 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai ayat 10. Silakan saudara semua dapat mempersiapkan bacaan Alkitab di rumah masing-masing. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami patut mengucap syukur karena sepanjang hari ini Tuhan pimpin hidup dan karya kami. Kami juga bersyukur Tuhan membawa kami masuk di malam hari ini, malam pemberian Tuhan yang berharga bagi kami semua, supaya kami bisa beristirahat dari segala jerih lelah kami. Kami sadar bahwa sepanjang hari ini kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Bapa ampuni kami dan Bapa sucikan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, membuat kami mengerti akan firman-Mu. Berfirman bagi kami semua, kami siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama Samuel pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 10 terbaca seperti ini. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikian bacaan Alkitab pertama Samuel 2 ayat 7 sampai ayat 10. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya beri tema renungan selamat berdoa malam ini, yaitu berdoa dengan hati yang tulus. Sekali lagi, berdoa dengan hati yang tulus. Saudara yang terkasih, doa adalah napas hidup orang percaya. Itulah ungkapan yang sering kita dengar, bahkan yang sering juga saudara dan saya ucapkan. Ungkapan doa adalah napas hidup, hendak menunjukkan betapa pentingnya doa bagi orang beriman, betapa pentingnya doa bagi saudara dan saya. Sama seperti orang yang tak bernapas, pasti ia akan mati. Orang yang tidak berdoa pun dalam tanda petik mati secara iman. Tanpa doa berarti tidak ada relasi dengan Tuhan. Namun saudara, tentu saja doa bukan sekedar formalitas atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Doa bukan monolog. Maksudnya dalam doa bukan kita saja yang berkata-kata dan Tuhan Allah hanya mendengar. Tidak seperti itu. Itu namanya doa monolog. Doa mestinya merupakan relasi yang dekat dan intim antara kita dengan Tuhan. Doa merupakan ungkapan isi hati kita kepada Tuhan.
namun juga kesediaan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, serta mendengar suara dan panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika doa merupakan relasi kita dengan Tuhan, pertanyaan bagi saudara dan saya adalah, bagaimanakah sikap doa yang benar? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau doa merupakan relasi kita dengan Tuhan, pertanyaannya, bagaimanakah sikap doa yang benar? Saudara kekasih Tuhan, sikap doa yang benar adalah sikap doa dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seperti yang dilakukan oleh Hana, seorang perempuan mandul yang tertindas oleh karena dia dihina penina madunya. Hinaan dan olokan penina membuat Hana menjadi sakit hati. Hana merasa sangat tertekan, dan dalam keadaan tertekan itu, Hana datang kepada Tuhan. Dalam doanya Hana mencurahkan seluruh isi hatinya dengan tulus dan ikhlas. Saudara kekasih Tuhan, hati yang tulus dan ikhlas adalah hati yang jujur, sejati, hati yang asli, apa adanya. Tidak hanya kelihatan dari luar, tetapi hati yang tulus dan ikhlas adalah hati yang jujur, mengalir dari dalam kedalaman hati. Hati yang tulus dan ikhlas adalah hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Cerita Alkitab tadi adalah bagian yang berbicara tentang berdoa kepada Tuhan. Bagian Alkitab tadi berbicara kepada kita tentang datang kepada Tuhan. Hana datang kepada Tuhan. Hana berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya, karena penderitaan yang sangat dalam yang dia rasakan akibat dia dihina oleh madunya penina. Saudara, ada dua hal yang menyebabkan Hana menderita. Yang pertama, dia mandul, dan karena kemandulannya itu membuat dia tidak mempunyai anak. Itulah yang menyebabkan Hana menjadi menderita. Yang kedua, saudara, terkait dengan yang pertama tadi, di kalangan Israel pada waktu itu, poligami diizinkan dengan alasan istri yang pertama mandul. Bahkan pada zaman sekarang pun masih ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, saudara, dapat dipahami bagaimana pedihnya hati Hana, sehingga ia mencurahkan hatinya dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ternyata doa Hana dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan cerita hati orang-orang yang menderita dan tertindas. Setahun kemudian, Hana pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel, artinya Tuhan mendengarkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting di sini adalah bukan soal terkabul atau tidak terkabulnya doa kita, melainkan sikap doa kita saat kita menyerahkan seluruh pergumulan kita dengan hati yang tulus kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak hanya mendengar saudara, tetapi Tuhan juga melihat sampai ke dalaman hati kita, apa yang kita rasakan. Ada sebuah cerita, sebuah kapal terdampar di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Semua penumpang akhirnya meninggal karena tidak ada makan dan minum. Kecuali saudara, ada seorang pria, dia satu-satunya yang bertahan dan selamat
dari keadaan itu. Pria tersebut dia pun berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menolong dia sehingga dia bisa keluar dari pulau yang tak berpenghuni itu. Setiap hari pria tersebut menengadah ke langit. Dia berdoa dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Akan tetapi tak ada sesuatu pun yang datang, saudara. Kemudian si pria tersebut dia membangun sebuah gubuk kecil dari kayu-kayu yang ada di sekitar pulau itu untuk melindungi dirinya dari cuaca dan untuk dia menyimpan beberapa barang yang masih dia miliki. Satu kali pria tersebut pergi mencari makan. Akan tetapi ketika ia kembali, ia mendapati gubuk kecilnya terbakar dan asapnya mengepul sampai ke langit. Dan yang paling parah lagi, saudara, semua yang dia miliki terbakar habis. Saudara terkasih, pria itu amat sedih. Dia marah, dia kecewa. Dia katakan, Tuhan, teganya Engkau melakukan aku seperti ini. Aku sudah tidak berdaya lagi, tapi Engkau menyiksa aku sampai sedemikian parah. Teganya Engkau Tuhan melakukan hal ini kepadaku. Saudara, dia menangis sejadi-jadinya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, dia terbangun karena dia mendengar suara kapal yang mendekat pulau itu. Ternyata saudara, kapal itu datang untuk menyelamatkan dirinya. Pria itu bertanya kepada awak kapal, "Bagaimana kalian tahu aku berada di sini?" Awak kapal pun menjawab, "Kami melihat ada asap yang mengepul sampai ke langit. Dan karena itu kami datang ke sini." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah cara Tuhan menjawab setiap permohonan doa yang kita sampaikan kepadanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, ketika kita mengalami berbagai-bagai persoalan, penderitaan, tantangan, atau apa saja yang membuat kita menjadi sedih, menjadi sakit hati, membuat kita merasa tertekan, kiranya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, hati yang sudah dibersihkan dari hal-hal yang jahat. Kita datang berdoa meminta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Tuhan pasti memperhatikan penderitaan kita. Tuhan pasti melihat sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan percayalah, Tuhan pasti menjawab doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Kaya. Dengan berbagai cara Tuhan pasti menjawab permohonan-permohonan kita. Selamat berdoa. Berdoalah dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk lawatan firman Tuhan di Selamat Berdoa malam ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mengetahui seluruh keberadaan kami, bahkan Bapa yang tahu isi hati kami. Sesama kami tidak tahu apa yang kami rasakan, tapi Tuhan Allah Maha Tahu. Sampai kedalaman hati kami, Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tahu apa yang kami tangisi dalam hidup ini. Tuhan tahu apa yang kami keluhkan dalam hidup ini.
Tuhan tahu apa yang membuat kami menjadi sakit hati. Tuhan tahu apa yang membuat kami merasa tertekan. Semuanya terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi. Karena itu Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami membuka hidup kami kepadamu. Kami bawa rasa sakit hati kami. Kami bawa rasa pengeluhan kami. Kami bawa rasa tertekan kami kepada Tuhan. Seraya kami memohon, Tuhan menolong kami. Tuhan melepaskan kami dari segala hal yang membuat kami menjadi sedih, membuat kami menjadi sakit hati, membuat kami menjadi kecewa. Kami percaya bahwa kalau Tuhan menjawab doa Hana, maka Tuhan juga pasti menjawab doa-doa kami. Karena itu Tuhan menolong kami, bersihkan hati kami dari segala yang jahat. Murnikanlah hati kami ketika kami memohon kepadamu. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup keluarga dalam tangan pengasihan Tuhan. Menolong kami sebagai suami, menolong kami sebagai istri, menolong kami sebagai anak-anak. Tuhan pelihara hidup rumah tangga kami. Jadikanlah hidup rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang senantiasa bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Segala tugas dan pekerjaan yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Mengampuni kami dari dosa dan salah kami. Dan biarlah kami menikmati malam hari ini sebagai pemberian Tuhan dalam istirahat kami. Kami beristirahat di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Bila masih ada hari esok bagi kami, kuasa Tuhanlah yang menyadarkan kami. Kami boleh bangun dan kami mempersembahkan seluruh hidup dan karya kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penolong kami yang setia, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.